Untuk membahasnya telah hadir di studio Remy Selado, seorang kritikus film. Ya Pak Remy, ini kemarin sudah dilaksanakan penganugerahan Piala Citra. Pendapat Anda mengenai FFI 2013 ini seperti apa? Sebetulnya lebih harus dipertanyakan pada masyarakat. Sebab kita sebagai juri waktu itu kan merasa bahwa ya itu memang wewenang kita untuk memilih siapa yang terbaik. Dan dari 9 juri itu sudah sepakat untuk memilih yang terbaik memang sang kiai gitu. Jadi kalau ditanya pendapat tentang itu kita nggak bisa menilai, harusnya orang nilai. Nah tapi kalau dari nominasi, semua nominasi yang ada, apakah ini memang ketat persaingan atau memang dari awal sudah jelas siapa yang akan menang begitu? Iya memang mau dibilang ketat juga sebab ada saingan. Tetapi secara objektif kita melihat bahwa memang sang kiai yang terbaik gitu itu loh. Tadinya sebelum muncul Habibie dan Ainun barangkali pemeran terbaik itu Ikra Negara, tapi setelah muncul Habibie dan Ainun di hari keberapa kami menilai itu selama lebih 1 minggu, setiap hari ada 5-6 film. Terus kami lihat wah ini kok yang main Habibie ini bagus, luar biasa, ini dia bisa meniru sehingga kita ketawa karena kita tahu persis bagaimana cara bicaranya Habibie. Nah tugas seorang aktor itu adalah bagaimana dia meniru kan. Nah, dia bisa meniru dengan baik dan menginterpretasi peran itu dengan baik gitu. Oke, nah sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, ini kita lihat grafis para pemenang Piala Citra. Ya, di sini bisa kita lihat film terbaik adalah Sang Kiai, sutradara terbaik Rako Priyanto dari Sang Kiai juga, kemudian pemeran utama wanita terbaik Adinia Wirasti dari film Laura dan Marsha. Dan kemudian di sini ada pemeran utama pria terbaik yang tadi Pak Remy sampaikan juga, Reza Rahardian dari film Habibie dan Ainun. Kemudian pemeran pendukung wanita terbaik Jajang Senur dalam film Cinta Tapi Beda. Pemeran pendukung pria terbaik Adipati Dolken dari Sang Kiai. Dan selanjutnya di sini ada penata busana terbaik Retno Ratih Damayanti, penata musik terbaik Aksan Syuman, dan juga penata suara terbaik Hikmawan Santosa. Nah ini kita lanjut lagi nih, apa pendapat Anda mengenai film Sang Kiai yang memperoleh kategori film terbaik? Kenapa sih kok film ini bisa menang? Ya dia detail sejarahnya luar biasa gitu ya. Dia bisa menampilkan yang selama ini kita tahu bahwa ada misalnya tokoh yang populer pada waktu perang Surabaya merebut kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan ketika Inggris masuk di sana. Yang kita sering melihat foto satu-satunya itu adalah Bung Tomo berpidato di bawah tenda merah putih, dan itu bisa divisualisasi dalam film dengan bagus oleh sutradara Rako ini. Itu antara lain satu. Dan tokoh-tokoh orang Jepang dan orang Inggris yang menjadi Malabi itu luar biasa, bisa tampil betul-betul meyakinkan seperti kita berada. Ya, seperti begitu. Jadi ya tidak ada cacat gitu. Barangkali ada cacat memang satu, tapi itu tidak menutup keseluruhan secara total film itu. Misalnya pakaian pemeran pembantu laki-laki, dia pakai jas yang jadi ayahnya Gus Dur. Dia pakai jas model sekarang. Harusnya itu detail seperti itu. Ya, detail-detail seperti itu. Ada ada detail juga misalnya diangkat radio. Tahun 40-an belum ada radio transistor. Tapi itu tidak mengurangi secara keseluruhan. Saat ini kita telah terhubung dengan Ketua Penyelenggara FFI 2013, Firman Bintang dari Semarang, Jawa Tengah. Pak Firman. Ya, selamat siang, Mbak. Ya, Pak Firman, bagaimana ini penyelenggaraan penganugerahan Piala Citra kemarin? Apakah sudah memuaskan menurut Anda atau mungkin ada catatan-catatan tersendiri yang mungkin nanti bisa menjadi perbaikan di tahun berikutnya? Terima kasih. Saya kira apa yang terselenggara tadi malam di Semarang sudah sesuai dengan harapan orang-orang film. Itu terlihat bahwa hasil dari penjurian pun sangat memuaskan dan hampir sebagian besar insan perfilman hadir di perhelatan FFI tahun ini. Jadi saya kira keberhasilan telah kita dapatkan dan itu bisa menjadi modal untuk
teman-teman kedepannya menyelenggarakan festival jauh lebih baik. Iya Pak Firman, ini ada beberapa kategori tambahan sepertinya, seperti kategori film animasi terbaik dan juga penata busana terbaik. Apa pertimbangannya menambahkan kategori-kategori ini? Karena kan kemudian ini akhir-akhir ini kan animasi kan muncul begitu banyak. Anak-anak muda yang kreatif melahirkan karya-karyanya lewat animasi, ini harus kita akomodir. Kita harus memberi apresiasi terhadap anak-anak muda yang muncul dengan animasi-animasi yang begitu berkembang. Begitu juga dengan film-film yang kemudian mendapatkan perhatian dari masyarakat, kita pun harus memberi apresiasi lewat festival ini. Saya kira itu alasannya untuk kita memberi penghargaan terhadap mereka. Ya, dan Pak Firman, ini setelah berkali-kali FFI diselenggarakan, menurut Anda apakah film ini masih sebuah barang mewah atau memang sudah dekat dengan masyarakat, terutama film Indonesia? Saya kira memang tujuan dari menyelenggarakan festival film itu adalah selain memberi apresiasi, mengukur tingkat kreativitas teman-teman yang bekerja di film, juga adalah mendekatkan masyarakat film dengan masyarakat penontonnya. Kenapa festival film diadakan di daerah? Karena salah satu sasarannya adalah bagaimana film ini dekat dengan masyarakat. Dan itu telah kita berhasil membuktikan seperti yang terjadi di Semarang. Kemarin itu ada pameran perfilman, begitu antusiasnya masyarakat datang, ada pawai artis yang hampir seluruh penduduk Semarang tumplek di jalanan, ingin mendekatkan dan melihat langsung artis idolanya. Saya kira itu yang harus kita pelihara terus. Kalau menurut Bapak sendiri, kualitas film Indonesia saat ini seperti apa? Dan mungkin juga aksesnya dan ekspansinya sejauh ini seperti apa, Pak Firman? Oh, kalau kualitas saya kira kita perlahan-lahan sudah maju ya. Kebetulan gini, saya selain ketua penyelenggara festival film, saya juga anggota lembaga sersen film. Jadi hampir semua film nasional saya tonton dan mengalami peningkatan yang luar biasa. Tapi kalau masih ada yang satu dua yang kita anggap, masyarakat anggap masih dengan gaya lama, saya kira wajar-wajar saja karena ini kan sudah industri, ada bermacam-macam tema bisa diproduksi untuk meladeni masyarakat. Saya ingin menambahkan sedikit, kalau nggak salah ada Bung Remi Silado ya di sana. Iya, ada di sini Pak. Oh ya, Bung Remi apa kabar? Baik. Sudah pulang saya dari Semarang kemarin. Ya, terima kasih. Bung Remi ini salah satu anggota Dewan Juri Film Bioskop bersama-sama Slamet Raharjo dan Arswendo Atmawiloto. Kami ingin menyampaikan terima kasih kepada teman-teman yang telah menjadi juri festival film tahun ini. Kami melihat bahwa apa yang diputuskan oleh teman-teman itu ternyata bisa memuaskan seluruh masyarakat, bukan hanya masyarakat tapi insan-insan perfilman menerima seperti itu. Oke, nah baik Pak Firman, ini pertanyaan terakhir, harapan Anda untuk FFI ke depan? Harapan saya ini harus dipertahankan, harus lebih ditingkatkan. Kalau selama ini kan selalu dianggap setiap ada festival film selalu berbuntut dengan adanya kontroversi, selalu berbuntut dengan adanya katakanlah keributan-keributan kecil sebelum festival dimulai atau sesudah festival dimulai. Nah, saya kira yang terjadi di Semarang kali ini hampir tidak ada hal-hal yang menimbulkan persoalan. Nah, ini harus dipertahankan seperti yang saya sampaikan, seperti yang selalu saya sampaikan kepada siapapun, bahwa bersama kita bisa majukan film Indonesia. Oke, baik Pak Tanpa Firman. kebersamaan, saya kira sampai dunia kiamat, iya, tidak akan ada maju untuk film kita seperti itu. Oke, baik Pak Firman, terima kasih sudah bergabung dengan Jurnal Siang. Ya, Pak Remi, itu tadi cuplikan film terbaik FFI 2013 ya, Sang Kiai. Dan ini kita kembali lagi ke pemenang, Sang Kiai. Ini katanya dia akan mengikuti Academy Awards 2014 sebagai film untuk kategori film berbahasa asing terbaik. Menurut Anda dengan kemenangannya saat ini di Indonesia, peluangnya seperti apa sih di internasional nantinya? Peluang sih kita tanyakan, harus tunggu dari sana. Tetapi sebagai film Indonesia ini menurut saya yang paling baik selama ini yang kita tonton, bisa kita tonton. Sebab
penelitian sejarahnya tentang peralihan dari Jepang ke Inggris masuk Surabaya luar biasa digarap dengan menari misalnya. Dia juga menang untuk sound kan tata suara. Iya. Nah, luar biasa juga memang itu. Kemudian pemeran pendukung pria terbaik itu adalah Dolken. Iya, Dolken. Nah, itu gimana pendapatnya bahwa dia kan mengalahkan seniornya begitu kan? Betul. Memang di waktu kemarin kita ada juga ketentuan dari salah seorang untuk memberikan kesempatan kepada yang muda tampil gitu. Tapi tidak menutup mata juga pada yang tua untuk kalau memang betul-betul baik kenapa dinafikan. Misalnya Dolken yang muda, tetapi yang sudah tua tetapi memang menarik ya kita harus menangkan seperti Yayang Senur. Dia bermain sebagai orang Padang yang lain dari prototip Padang pada umumnya gitu. Dia menang di situ. Dan juga ini Reza Rahardian yang tadi sempat Pak Remi bahas. Apa yang spesial dan luar biasa dari peran? Sebab kita sampai sekarang kan sering melihat Habibie di televisi, bagaimana dia bicara, bagaimana dia mengucapkan pronunsiasi bahasa Indonesia dengan kejerman-jermanan gitu ya. Terus misalnya dia mengucapkan ekonomi dan nah pelakon ini, pemain ini dia bisa meniru persis dan kita ketawa semuanya karena mengingat figur Habibie sendiri gitu tuh, luar biasa gitu. Dan dia bisa bahasa Jerman juga di situ hebatnya. Jadi sangat kuat lah mewakili peran itu. Dan juga Adinia Wirasti. Bagaimana pendapat Anda mengenai Adinia Wirasti? Mungkin dia tidak terlalu baru ya di dunia perfilman, tapi akhirnya menang melawan Happy Salma yang seniornya juga. Iya. Kalau yang itu memang kita berdebat 5 lawan 4. Ya. Apa saja pertimbangannya kok bisa akhirnya Adinia Wirasti menang? Karena dia muda. Jadi tadi yang ketentuan tadi itu saran untuk memberikan kepada yang muda lebih dahulu daripada yang sudah lebih tua. Gitu. Sebetulnya apa sih pertimbangannya secara keseluruhan ketika mau memutuskan siapa pemenangnya? Satu, dia memang ketika kita nonton film sebagai satu kesatuan gitu, itu utuh atau tidak gitu peran itu. Kalau tidak utuh ya kita pertimbangkan lagi, nanti kita diskusikan lagi. Nah, sampai pada diskusi akhirnya dia tetap utuh di situ, ya sudah menang. Yang 4 harus dikalahkan gitu sebab 5 memilih dia gitu. Nah ini pemenang-pemenang yang muda, apakah ini berarti ada regenerasi aktor dan aktris Indonesia yang berkualitas untuk ke depan? Saya rasa begitu. Jadi kalau misalnya kita lihat pemeran Habibie itu yang sangat muda itu kan, orang muda, dan dia sudah menunjukkan kemampuan berakting dia yang memikat. Jadi acting itu bukan kok saja bisa meniru, tetapi ada nilai appeal-nya gitu, daya pikatnya di dalam acting itu. Dia memiliki itu. Gitu. Nah ini Pak Remi, kita punya cuplikan pendapat dari para pemenang. Kita saksikan bersama. Seneng banget, saya jujur ini tahun saya yang tiba-tiba saya deg-degan lagi tahun 2009 karena nggak tahu ya ngerasanya seperti itu gitu. Jadi tadi nominator lainnya juga sangat luar biasa di filmnya masing-masing. Ada Mas Lukman, idola saya gitu. Terus ada pemimpin negara juga, ada Jota Taslim, ada Abimana, they all deserve this gitu. Dan akhirnya ini bisa ada di tangan saya nggak bisa ngelakuin tadi di depan, karena saya sangat ekspresif sekali gitu, karena saya sebegitu senangnya bisa dapat lagi gitu. Agak gemeteran sih sampai sekarang masih. Yang jelas sebenarnya perjalanan cukup panjang sampai ke sini dari ADC, pelan-pelan sedikit-sedikit, tapi ternyata dari Laura Marsha bisa dapat gitu. Jadi agak campur, bener kayak Nirina tadi, emang campur aduk. Ya Pak Remi, itu tadi ada Adinia Wirasti dan juga Reza Rahardian. Reza Rahardian menang untuk Habibie dan Ainun, namun sebetulnya film terbaik kan Sang Kiai. Ya, betul. Apakah Ikra Negara kurang atau seperti apa? Sebetulnya bagus. Saya tadinya juga sebelum nonton Habibie, saya sudah calonkan dia yang menang. Tetapi setelah hari keberapa kita nonton Habibie, rata-rata semua lebih suka itu, gitu. Berarti, tapi sebetulnya sudah mirip juga kan? Sudah kuat juga sebetulnya, sudah sangat kuat gitu. Cuman sebab ketika Habibie
diputar, kita nonton bersama-sama, kita ingat karena tokoh itu masih hidup dan dia bisa meniru seperti itu gitu loh. Kalau Sang Kiai kan kita belum tahu persis seperti apa. Oh, itu kakeknya Gus Dur itu kan kita mungkin orang tidak banyak tahu perbandingannya. Tahu, betul. Tetapi dia sebagai pemain bagus gitu. Nah, sangat bagus gitu. Kalau untuk filmnya sendiri Habibie dan Ainun, faktor X apa sih yang kurang sampai akhirnya ada begini bagian-bagian yang terlalu nyata, sponsor masuk di dalam, misalnya minum sirup dan sebagainya, kelihatan ada pesan sponsor di situ, jadi itu kan merusak. Jadi misalnya gambaran tahun 60 tapi botol sirupnya buatan sekarang. Ya Pak Remy, itu tadi barusan kita lihat adalah cuplikan film Sang Kiai ya, dan ini bukan hanya Sang Kiai, tapi saat ini banyak sekali film-film yang mengangkat biografi tokoh-tokoh ternama begitu. Kira-kira apa sih alasan para sinias ini mengangkat tema ini? Barangkali kalau kita lihat lebih persisnya tema sejarah, itu sejarah betul loh, jadi bukan setting yang kontekstual dengan sejarah, tetapi adalah betul-betul sejarah. Ini merupakan tantangan tersendiri sebab agak sulit untuk kira-kira mewujudkan dengan interpretasi yang elok gitu ya, bagaimana membuat tokoh itu menjadi hidup dan dikagumi, diapresiasi oleh masyarakat luas. Nah, saya rasa Sang Kiai memang memiliki itu. Sebelumnya kita sudah pernah menonton juga Sang Pencerah, gitu ya. Kemudian waktu itu juga sempat ada Sugio. Saya melihat bahwa Sang Kiai sebagai film lebih menarik daripada Sugio. Ya. Saya sendiri orang Katolik, tapi saya nggak suka film itu. Mungkin ada yang kurang kita dari film itu. Lalu nggak suka aja gitu. Harapan Bapak untuk perfilman di Indonesia ke depannya seperti apa sih? Dan mungkin kan film tidak semuanya berkualitas. Bagaimana sih masyarakat harus memilih? Bagaimana mereka memilih film yang bisa mendidik mereka, bukan hanya sebagai hiburan? Betul. Di sini ada cerita orisinil yang baik yang kita pilih di situ, itu Sang Pialang. Ini tema yang baru buat Indonesia. Tema kira-kira seperti Wall Street gitu. Dan saya memilih itu dan teman-teman akhirnya setuju untuk memiliki. Sebab saya bilang ini otentik karya baru. Ada teman juga juri bilang iya tapi tidak orisinal. Saya bilang kita bukan berbicara originalitas tapi kita berbicara tentang otentiknya gitu tuh. Sebab kalau soal pengaruh, kita memang dipengaruhi oleh film-film luar, tapi bagaimana dia menjadi otentik milik kita, cita rasa Indonesia, itu yang harus kita apresiasi. Dan saya memilih Sang Pialang. Sebagai untuk penghargaan apa Pak? Skenario asli, cerita asli. Jadi, dan Slamet Raharjo tidak memilih itu karena dia bermain di situ. Baik, berarti nanti masyarakat Indonesia harus lebih menghargai lagi, mengapresiasi lagi ya film-film Indonesia sehingga bisa maju. Terima kasih Pak Remy sudah hadir di Berita 1 di Jurnal Siang.